Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olga Margareta Lubay, NPM 1913-02-3021 dari kelas 3A Pendidikan Kimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang terdapat di dalam silabus yang telah saya buat sebelumnya. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum. Kita mulai saja. Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu silabus. Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai suatu kompetensi dasar atau untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Sebelumnya, saya sudah membuat suatu silabus tentang kesetimbangan kimia pada kelas 11, di mana di dalam silabus tersebut terdapat kompetensi inti. Kompetensi inti yang pertama itu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Lalu, kompetensi inti yang kedua itu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kompetensi inti yang ketiga itu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang terakhir atau KI keempat yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Selanjutnya, pada silabus yang sudah saya buat sebelumnya itu terdapat beberapa komponen. Yang pertama itu kompetensi dasar, di mana KD-KD yang terdapat pada silabus tersebut meliputi KD 3.8, yaitu menjelaskan reaksi kesetimbangan di dalam hubungan antara reaksi dan hasil reaksi. Lalu ada KD 4.8, yaitu menyajikan hasil pengolahan data untuk menentukan nilai tetapan kesetimbangan suatu reaksi. Lalu ada KD 3.9, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan dan penerapannya dalam industri. Lalu selanjutnya ada KD 4.9, yaitu merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. Baiklah, komponen selanjutnya itu ada materi pokok, di mana materi pokok untuk kesetimbangan kimia itu yang pertama ada kesetimbangan dinamis, tetapan kesetimbangan, pergeseran kesetimbangan, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Lalu ada perhitungan dan penerapan kesetimbangan kimia. Adapun kegiatan pembelajarannya yang pertama mengamati demonstrasi analogi kesetimbangan dinamis, yaitu model Haber. Selanjutnya ada mengamati demonstrasi reaksi kesetimbangan timbal sulfat dengan kalium iodida. Selanjutnya ada membahas reaksi kesetimbangan dinamis yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan. Lalu ada menentukan harga tetapan kesetimbangan berdasarkan data hasil percobaan. Lalu ada merancang dan melakukan percobaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi arah pergeseran kesetimbangan. Yang faktor-faktor tersebut meliputi konsentrasi, volume, tekanan, dan suhu, dan membuat laporannya. Lalu melakukan perhitungan kuantitatif yang berkaitan dengan kesetimbangan kimia. Lalu ada menentukan komposisi zat dalam keadaan setimbang derajat disosiasi, tetapan kesetimbangan Kc dan Kv,
dan hubungan KC dan KP. Lalu ada menerapkan faktor-faktor yang menggeser arah kesetimbangan untuk mendapatkan hasil optimal dalam industri. Yang dimaksudkan itu proses pembuatan amoniak dan asam sulfat. Lalu untuk penilaiannya sendiri itu terdapat dua bentuk. Yang pertama itu ada jenis tagihan, yang di dalamnya itu masuk tugas individu dan tugas kelompok. Lalu ada bentuk instrumen, yaitu yang pertama performance, yaitu kinerja dan sikap dalam melakukan percobaan. Lalu ada laporan tertulisnya dan tes tertulis pada saat melakukan percobaan. Sedangkan untuk alokasi waktunya sendiri itu 4 kali 4 jam. Dengan media pembelajaran yang pertama itu buku textbook kimia kelas 11. Di sini saya menggunakan Mikel Purba yang kimia untuk SMA kelas 11 semester 1 terbitan Erlangga. Lalu ada juga lembar kerja peserta didik dan sumber lainnya. Untuk medianya sendiri ada PowerPoint, terus menggunakan juga alat dan bahan yang akan digunakan dalam percobaan yang sudah disebutkan sebelumnya. Terima kasih sudah menonton dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.